Restorasi Meiji awal modernisasi Jepang. Jepang sebelum era modern adalah negara feodal. Shogun dan daimyo memainkan peran secara baik dalam bidang ekonomi dan politik. Kan komandan angkatan bersenjata yang menjalankan tugas secara absolut atas restu dari kaisar. Dulu jabatan shogun dipegang oleh klan terkuat di Jepang. Daimyo sendiri adalah penguasa atau gubernur lokal yang tunduk kepada shogun. 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan sakoku atau negara tertutup yang berlangsung selama 2 abad. Kebijakan ini membuat Jepang terisolasi dari dunia luar. Tapi Jepang tidak sepenuhnya mengisolasi diri dari dunia luar. Mereka menjalankan hubungan ekonomi dengan 3 negara, yaitu Belanda, Korea, dan Tiongkok. Ada 2 alasan dalam kebijakan sakoku. Yang pertama, Keshogunan Tokugawa menuding para misionaris Ikat Yesus mendalangi pemberontakan Samibara, yaitu pada tahun 1637 sampai 1638. Yang kedua, mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya. Secara politis, daimyo adalah bawahan atau vasal, namun itu adalah independen. Tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matthew C. Perry dengan kapal hitamnya memasuki Jepang. Kadigayan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani konsesi Konagawa yang isinya tentang kesediaan Jepang untuk membuka diri terhadap dunia luar atau dunia barat dengan membuka pelabuhan kapal untuk kapal asing berdagang. Pada masa Kaisar Meiji, sejak tahun 1868, muncul berbagai perubahan besar yang disebut restorasi Meiji. Meiji mempunyai berbagai bidang garapan. Yang pertama bidang perindustrian, yang kedua bidang perdagangan, yang ketiga bidang militer, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima sosial, dan yang keenam hukum. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada masa lalu, sejarah yang berulang itu adalah perang. Perang berebut sumber daya alam di Nusantara. Perang di antara bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Jepang datang menghancurkan penguasaan bangsa Belanda yang sudah berabad-abad menguasai Nusantara. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan kemampuan militer dan strategi yang luar biasa, Jepang mengorbankan Perang Asia Pasifik. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jepang kemudian menjadi penguasa tertinggi di Indonesia. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Jepang kemudian menyatakan diri sebagai saudara tua sesama bangsa Asia yang berhasil mengusir penjajah Eropa. Slogan propaganda yang paling terkenal adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun, sebagian tokoh pergerakan seperti Sam Ratulangi dan Sutarjo bersikap hati-hati akan gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Meskipun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, kedatangan Jepang bukan membuat Indonesia menjadi lebih baik, tetapi malah menderita. Surga di belahan timur dunia ini kembali jatuh ke dalam penindasan. Jepang menguasai Indonesia adalah untuk mendayagunakan sumber daya alam dan rakyat Indonesia untuk mendukung kebutuhan perang mereka melawan sekutu. Setelah propaganda dilakukan, Jepang menetapkan kebijakan mobilisasi massa. Rakyat di pedesaan menjadi sasaran utama karena dianggap lebih potensial daripada rakyat di perkotaan. Salah satu bentuk mobilisasi adalah pelatihan ketahanan desa. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah militer, yaitu yang pertama, daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia yang berada di bawah kendali Kaigun. Yang kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu
yang berpusat di Singapura yang berada di bawah kendali Rikagun. Dan yang ketiga, daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di bawah kendali Kaigun. Lembaga militer dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga perang Jepang yang terlatih, yang pada akhirnya dapat diandalkan untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Masa kedudukan Jepang berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, di bidang politik. Organisasi politik di Indonesia tidak berkembang pesat, bahkan dihapuskan oleh Jepang. Yang kedua, di bidang pendidikan. Pendidikan berkembang pesat dibandingkan masa Hindia Belanda. Bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Yang ketiga, di bidang militer. Para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi peta. Mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang keempat, di bidang sosial. Jepang memperkenalkan sistem donor bumi atau rukun tetangga yang tergabung dalam suku desa. Kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang melawan atau menghadapi musuhnya. Rakyat-rakyat harus bekerja paksa yang disebut dengan Romusa. Yang terakhir, banyak wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghitung pada masa itu. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia merasakan pemerintah kolonial pendudukan Jepang tidak berbeda dengan penjajahan Hindia Belanda. Rakyat Indonesia tetap menderita, miskin, perekonomian memburuk, rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja Romusa, dan lain-lain. Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan rakyat Indonesia karena mereka sadar bahwa semua yang dikatakan dan dijanjikan oleh Jepang merupakan propaganda untuk menjalankan semua urusan Jepang. Bermacam-macam bentuk perlawanan yang muncul yaitu: pertama, perjuangan dengan cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui Putra, mereka membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari Hindia Belanda. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Melalui kedua cara itu, para tokoh menggembleng mental, membangkitkan semangat nasionalisme, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa. Lagi kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang seperti Senendan, Barisan Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dan Fujinkai, Barisan Wanita dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. Yang kedua, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Patuhannya terhadap Jepang tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Perlawanan bersenjata. Yang pertama, perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya diawali oleh adanya penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamana, pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa, untuk melakukan seikerei, memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944, disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangapel.
Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidepes dan Los Bener. Karena sifatnya spontan, perlawanan ini dihentikan oleh tentara Jepang. 3. Perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Plieng. Perlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November 1942 berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan namun gagal. Jepang kemudian menyerang Chot Plieng. Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya ketika mencoba melarikan diri dari kepungan Jepang. Dikatakan bahwa perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Plieng. Perlawanan lain yang terjadi di Aceh juga dilakukan oleh anggota Giyugun bernama Teguh Hamid. Yang terakhir, perlawanan peta di Blitar. Pembela tanah air atau peta, sebuah organisasi militer bentukan Jepang, melakukan perlawanan karena persoalan pengumpulan padi, romusa, dan heho yang dilakukan secara paksaan dan luar batas kemampuan manusia. Perlawanan peta berlangsung di kota Blitar yang dimulai pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadin. Perlawanan rakyat bersama peta ini termasuk perlawanan yang terbesar dan dalam sejarah pemerintahan pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti dan kemudian dihukum mati, pemberontakan peta membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Supriyadi sendiri, setelah perlawanannya dipatahkan, tidak diketahui lagi keberadaannya setelah itu. Kelompok Sukarni. Sukarni bersama Muhammad Yamin bekerja di Senbendu atau Barisan Propaganda Jepang. Sukarni menghimpun para tokoh-tokoh nasional. Bersama tokoh-tokoh tersebut, Sukarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menyamakan gerakan kelompok Sukarni, mendirikan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia yang didukung Senbendu. Yang kedua, kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaiguan Bukanku atau Kantor Penghubungan Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu, mereka memberikan pelajaran-pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda Indonesia. Yang ketiga, kelompok Sultan Syahrir. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangi perang. Oleh karena itu, menurutnya, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda. Ketika mendengar dari radio bahwa Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Syahrir yang didukung para pemuda kepada pasukan sekutu, Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Sudah. Yang terakhir, kelompok pemuda. Pada masa Jepang, kelompok pemuda mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Mereka diberikan tawaran propaganda yang menarik melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebagai alat yang ampuh guna menjalinkan hubungan Jepang. Di Jakarta terdapat dua kelompok yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama Ika Daiga, Sekolah Tinggi Kedokteran, dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau BPATPRI. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama,
Janji Kemerdekaan dan BPUPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh pasukan Sekutu. Dalam kondisi ini, Jepang kembali mengulang janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junmiko Sakai atau biasa disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPUPKI melakukan sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Setelah melalui proses panjang dan dengan menimbang berbagai usulan, baik dari Muhammad Yamin, Dr. Rano Supomo, dan Insinyur Soekarno, pada hari terakhir sidang, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil karena belum ada kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Karena anggotanya hanya 9 orang, disebut sebagai panitia 9. Tugasnya adalah menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Sekembalinya dari darat, tokoh-tokoh Indonesia memperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kalah kepada Sekutu. Keadaan ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Atas tekad bersama yang dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional, maka bangsa Indonesia kemudian mengumandangkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini sebagai bukti bahwa kemerdekaan Indonesia murni dari perjuangan bangsa sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Ketiga, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan jembatan emas yang menghubungkan dan menghantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat baru, yaitu kehidupan yang bebas, tanpa tekanan dan ikatan. Proklamasi merupakan sebuah yang bersifat legal, berdasarkan hukum dan resmi. Dalam pengertian ini, proklamasi memiliki 2 arti penting, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia bertekad yang bulat dalam percaya pada kekuatan sendiri telah menjadi bangsa yang telah merdeka, bebas dari tekanan dan penjajahan asing. Yang kedua, bangsa Indonesia menjadi pelopor bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk memerdekakan diri dari penindasan bangsa asing. Bangsa Indonesia merupakan bangsa pertama yang merdeka setelah Perang Dunia II usai. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dijadikan tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Penjajahan Jepang pada masa kini. Yang pertama, dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh penjajahan Jepang yang terasa hingga kini tampak dalam struktur masyarakat, bahasa, dan pendidikan. Struktur masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa selaku unit pemerintahan terkecil. Namun, sejak pendudukan Jepang, struktur kecil tersebut dibagi lebih lanjut ke dalam unit-unit yang lebih kecil lagi. Tujuan pembentukan RT dan RW adalah memudahkan administrasi dan pengawasan. Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Doso pada 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpan dari tujuan Jepang. Pendidikan Jepang menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan sebagaimana dipraktikkan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal.
Yang kedua, dalam bidang militer. Pemerintahan pendudukan Jepang membantu membangun semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia lewat latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembentukan dan pembangunan semangat nasionalisme itu dibentuk melalui pembentukan semi-militer dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses itu sebelumnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Akan tetapi, efek sampingnya justru menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaan.